Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan Al-Karam Gus Haji Ahmad Ibrahim Muhammad Yusuf selaku hadir bersama masyarakat, sekaligus beliau juga kuliah dari masyarakat, juga yang sangat saya hormati Gus Haji Zainal Hamidin selaku kepala akhir masyarakat, juga pada Dewan Mahfud sebagai anggaan, juga Yai Muhammad bin Anas bin Bersih, dan juga para hadirin jamaah sholat malam, sholat tasbih dan zikir wida. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan dan pertolongan. Amin. Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan kepastian Allah, masih dipertemukan dengan bulan Ramadan pada detik di 10 hari yang terakhir, dan istimewa lagi malam hari ini di malam yang ke-25 kita diberikan kepastian bisa menghidupkan satu di antara malam yang istimewa di 10 hari yang terakhir. Dan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Kita bersama-sama menghidupkan malam hari ini dengan qiyamul dan zikir bersama. Amin. Seperti biasa sebelum acara kita mulai, acara akan dibuka oleh beliau Aku Syekh Abdul Muhammad bin Yusuf selaku Ketua Majelis dan dilanjutkan dengan sholat tasbih dan zikir wida. Pada beliau ya hadir bersama Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami aturkan kepada beliau. Para hadirin jamaah sholat tasbih dan zikir wida yang dirahmati Allah. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat tasbih, perlu diketahui sholat tasbih ini sholat yang dalam pelaksanaan agak berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Mungkin ada sedikit penjelasan tentang tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena begitu besarnya keutamaannya, terutama karena bacaan-bacaan di dalamnya ada
bisa dikerjakan dengan 2 salam, bisa dikerjakan dengan 1 salam. Kalau 2 salam ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 1 salam nanti 4 rakaat 1 salam. Sholat tasbih bisa dikerjakan di waktu siang maupun malam. Adapun nanti untuk pengerjaannya 1 salam atau 2 salam, kita mengikuti seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Tergantung pengerjaannya. Kalau dikerjakan di waktu siang, maka yang paling utama adalah 4 rakaat 1 malam. Seperti halnya sholat di waktu siang, sholat duhur, sholat asar. Kalau sholat tasbih dikerjakan di waktu malam, yang paling utama dikerjakan dengan 2 salam. Seperti halnya sholat malam yaitu sholat subuh. Jadi karena ini nanti dikerjakan di waktu malam, nanti kita mengerjakannya dengan 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan untuk bacaannya seperti halnya sholat malam. Kalau sholat malam itu utamanya bacaannya jahar. Seperti halnya sholat malam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ini bacaan imam jahar, keras. Kalau dikerjakan di waktu siang itu sirri. Jadi imam akan membaca dengan jahar. Selanjutnya tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang di dalamnya membaca tasbih sebanyak 300 kali. 300 kali dalam 4 rakaat, berarti masing-masing rakaat itu membaca tasbih sebanyak 75 kali. Bacaan tasbihnya yang diajarkan Al-Ghazali, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik kalimat tasbih Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah itu tiap-tiap rakaat membaca 75 kali. Di mana saja letaknya, nanti tata caranya sholat ya, kita niat sholat tasbih 2 rakaat. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Kemudian baca doa iftitah. Takbir alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi. Kemudian baca ta'awudz, baca bismillah, Al-Fatihah ya. Kemudian baca surat. Tapi kalau ini jahriyah, kita baca Fatihahnya itu ketika imam baca surat. Ya, karena kita mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Kemudian setelah baca surat imam itu membaca tasbih 15 kali. Alhamdulillah, la ilaha illallah, itu ya. Nah, setelah baca surat, baca tasbih 15 kali. Kemudian kita rukuk, setelah baca doa rukuk, baca tasbih 10 kali. Kemudian kita i'tidal, setelah baca doa i'tidal, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud yang pertama, setelah baca doa sujud yang pertama, baca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, setelah baca doa duduk, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud yang kedua, setelah doa sujud, baca tasbih 10 kali. Kemudian sebelum berdiri ini disunahkan dulu istirahat. Kita nanti dulu istirahat. Nah, ketika dulu istirahat, kita baca tasbih 10 kali. Alhamdulillah. Kalau tidak pakai dulu istirahat, langsung berdiri sebelum baca Fatihah, baca tasbih 10 kali. Tapi kalau pakai istirahat, kita sudah baca 10, waktu berdiri tidak usah baca, karena sudah lengkap 75 kali. Coba kita hitung, berdiri 15 kali, rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, duduk istirahat 10 ya, yang berdiri saja. Jadi yang 15 itu saat berdiri saja.
Dan ini dibenarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy'ari lewat pernyataan beliau untuk balagh sunnah rijal ma fatani Lailatul Qadri fi hadzal qadar. Semenjak saya balik, saya tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar sesuai dengan mu'adar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini pernyataan Syekh Sa'di. Apa kaidah Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali dalam satu pernyataan menyatakan inna lailatul qadri tu'lamu bil yaumil awal min syahril Ramadan. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat hari yang pertama bulan Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad awil arbi'ah fa hiya lailatul tis'in wa isrin. Apabila awal Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-29. Fa in kana awwaluhu yaumal isnin fa hiya lailatul isnin. Kalau awal Ramadan itu hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21. Fa in kana awwaluhu yaumal Selasa awal Jumat Haya Lailatul Sab'in wa Isrin. Jika awal Ramadan itu hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-27. Nah, in kana awwalu yaumal Khamis Haya Lailatul Khamsin wa Isrin. Jika awal Ramadan itu hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25. Dan ini banyak diyakini oleh seluruh umat Islam. Tak terkecuali tinggal yang penting dua orang sesat. Ini malam 25. Ingat awal yang Sabti, banyak Lailatul Salat. Jika awal Ramadan dari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-23. Nah, kemarin kita awal Ramadan hari Kamis. Ini kalau memakai kaidah Imam Al-Ghazali, kalau awal Ramadan itu hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi malam ke-25. Mudah-mudahan ini Lailatul. Karena siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar di situ dia menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, maka Allah mengampuni dosanya seumur hidup. Makanya di antara tanda-tanda seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar, Allah akan jadikan dia lurus di jalan Allah, diberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman hatinya, diberikan khusyuk di dalam ibadahnya, diberikan bisa merasakan manis nikmatnya ibadah, semakin meningkat ketaatannya. Ini tanda-tanda seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada perubahan perilaku yang dulu menjadi baik, ini akan terus tidak akan berubah. Hanya ini harapan kita. Kalau menghidupkan 10 hari kayaknya berat, tapi ya kalau pribadi monggo kita pilih di antara 10, kita pilih 1. Mudah-mudahan ini. Nah, kalau kita pribadi monggo, kalau bisa ya 10 hari, jangan mencari ganjil. Terkadang terjadi di malam genap, memang paling banyak terjadi di malam ganjil. Kayak Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i ini Lailatul Qadar malam 21, 23. Kalau ada Hambali, Maliki malam 27. Tapi kalau Hanafi tidak hanya di Ramadan tapi seluruh tahun, sepanjang tahun, jadi bisa terjadi di Ramadan. Yang berpendapat Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan, ini hanya 3 mazhab. Mazhab Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Nah, kepingin aman Lailatul Qadar setahun dulu. Tambah bisa bulan Ramadan aku seminggu aku sisi aku tuh baju. Ini malam sehari ini loh. Nanti alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, tidak ada yang bisa ketemu. Muka-muka ini Lailatul Qadar. Jadi Syaikhul Jilani dalam kitabnya Al-Dunya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada 3. Satu, yang mendapatkan batinnya ketenangan.
Dua, dia mendapatkan hati yang lunak lembut, pengasih, penyayang, mudah menerima ilmu, memahami hukum-hukum Allah. Yang ketiga, matanya mudah meneteskan air. Bagaimana tidak? Karena orang yang mendapati Lailatul Qadar itu satu mendapatkan salam dari malaikat Jibril, dua mendapatkan jabat tangan dari malaikat Jibril, dan yang ketiga mendapatkan pelukan dari malaikat. Bukan diletapi sisi malaikat. Kita tahu, Lailatul Qadar itu katakan dari malaikat bertubuh ini. Semua malaikat itu termasuk malaikat mudah-mudahannya ini Lailatul ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan dimudahkan oleh